Selamat pagi, perkenalkan nama saya Maria Ardiana Saharu. Saya mahasiswi praktik Unika 1 Polos Luteng. Baik di sini saya akan melakukan pemeriksaan fisik pada bayi baru lahir. Baik, sebelum kita melakukan tindakan, di sini saya terlebih dahulu akan menyiapkan alat-alatnya dulu. Baik, peralatannya di sini ada timbangan, ada handscoon, ada stetoskop, ada lila, ada pakaian bayi, ada senter, ada termometer, ada Maclean, dan ada buku catatan. Baik, sebelum saya melakukan tindakan, terlebih dahulu saya akan mencuci tangan dengan menggunakan 6 langkah. Yang pertama, basahi dengan air, titiskan sabun, gosokkan pada tangan, pada punggung tangan secara bergantian, sela-sela jari, kuku jari secara bergantian, ibu jari secara bergantian. Setelah itu bilaskan dengan air yang mengalir dan keringkan menggunakan air bersih. Baik, selanjutnya saya akan memakaikan handscoon dulu. Baik, yang pertama kita akan menilai keadaan umum pada bayi. Yang pertama kita akan melihat ekstremitas atas dan ekstremitas bawah. Kita melihat apakah ada kelainan atau tidak pada bayi. Baik, yang berikutnya kita akan melihat jumlah jari pada bayi, apakah ada 5 atau tidak. Begitu juga dengan kaki, apakah pada jari kaki ada 5 atau tidak. Baik, yang berikutnya kita akan melakukan menilai tonus otot, dan kita akan menilai juga tingkat keaktifan pada bayi. Kita melihat apakah aktif atau tidak. Selanjutnya kita akan menilai pada warna kulit bayi dan juga bibir dengan melihat apakah warna kemerahan atau kebiruan. Baik, tindakan yang berikutnya kita akan menilai pada tangisan bayi, apakah tangisannya kuat atau melengking. Baik, selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan tanda-tanda vital pada bayi. Yang pertama kita melihat pada nafas, yaitu pada bayi yang pertama kita melihat baik nafasnya dalam batas normal, yaitu 40 sampai 60 kali per menit. Selanjutnya saya akan memeriksa laju jantung pada bayi. Yang berikutnya saya akan memeriksa pada jantung dengan menggunakan stetoskop. Kita akan memeriksa denyut jantung pada bayi. Denyut jantung pada bayi yaitu dalam batas normal, yaitu 100 sampai 120 kali per menit. Baik, yang berikutnya saya akan memeriksa suhu dengan menggunakan termometer. Kita mengukur suhu bayi selama 1 menit. Baik, jadi suhu tubuh bayi dalam batas normal yaitu 36 derajat Celcius. Baik, yang selanjutnya saya akan melakukan penimbangan bayi. Yang pertama kita akan menutupkan kain ke dalam tubuh bayi. Setelah itu kita akan mengangkat bayi ke penimbangan. Baik, kita langsung saja melakukan penimbangan pada bayi. Jadi penimbangan bayi dengan berat badannya 3000 gram. Baik, tindakan yang selanjutnya kita akan melakukan pengukuran panjang badan. Ya. Kita akan mengukur panjang badan mulai dari ujung kepala sampai ke tukai.
Baik, jadi panjang badan pada bayi yaitu 45 cm. Baik, yang berikutnya kita akan memindahkan bayi ke tempat tidur lagi. Baik, tindakan yang berikutnya saya akan melakukan pemeriksaan kepala pada bayi. Kita melihat ubun-ubun besar dan ubun-ubun kecil apakah normal. Setelah itu kita akan melakukan palpasi. Selanjutnya kita akan mengukur kepala bayi. Baik, yang pertama kita akan melakukan pengukuran dengan cara Syrophancia Subisto. Baik, jadi pengukuran dari Syrophancia Subisto ini adalah 32 cm. Baik, yang berikutnya kita akan melakukan pengukuran pada dada. Kita akan melakukan pengukuran dari depan dada sampai ke punggung. Setelah itu kita akan mengukurnya lagi sampai ke dada lagi. Baik, di sini saya sudah mengukur lingkar dada yaitu 35 cm. Baik, tindakan yang berikutnya saya akan melakukan pemeriksaan pada mata. Di sini saya akan menggunakan senter untuk mengetahui apakah ada kelainan atau tidak. Senter ke arah kanan dan mata si bayi juga mengarahkan ke kanan, maka itu normal. Begitupun juga dengan sebaliknya. Yang berikutnya kita akan melakukan pemeriksaan pada hidung. Berikutnya kita akan melakukan pemeriksaan pada mulut. Apa kita memeriksa pada langit-langit dan juga bibir pada bayi. Yang berikutnya kita akan melakukan pemeriksaan pada telinga. Kita melihat kesimetrisan pada telinga, apakah besarnya sama. Setelah itu kita akan melihat lubang telinga dan juga gendang telinga. Setelah itu kita akan melakukan refleks Moro. Tindakan yang berikutnya kita akan melakukan pemeriksaan pada leher. Apakah pada lehernya terdapat kelenjar tiroid atau benjolan. Setelah itu kita akan melakukan pemeriksaan juga pada dada. Kita melihat dari bentuk dadanya, terus puting susu si bayi apakah simetris. Selanjutnya kita akan melakukan penilaian pada nafas bayi, apakah nafasnya megap-megap atau tidak. Baik, di sini nafas si bayinya dalam normal. Yang berikutnya kita akan melakukan pemeriksaan pada bayi, yaitu pada bahu, pada lengan, pada kanan, dan kita juga akan melihat jari-jari si bayi, apakah jari-jari bayinya ada 5 atau tidak. Baik, di sini jari-jari bayinya normal. Baik, selanjutnya di sini saya akan melakukan pemeriksaan abdomen. Kita melihat apakah ada penonjolan sekitar tali pusat. Apakah ada perdarahan pada tali pusat? Baik, yang selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan pada genitalia. Nah, di sini jika pada laki-laki memeriksa testus pada skrotum atau penis pada berlubang. Nah, jadi di sini karena bayinya perempuan, kita akan melihat lubang vagina apakah berlubang, uretranya berlubang, dan terdapat labia mayora dan juga labia minora. Dan yang berikutnya di sini saya akan melakukan pemeriksaan pada kaki. Apakah ada kesimetrisan pada kaki? Apakah jari-jarinya lengkap? Baik, di sini jari-jari kakinya lengkap dan normal. Baik, karena pemeriksaannya sudah selesai, yang berikutnya saya akan
merapikan bayi kembali, yaitu dengan menutupkan topi. Yang berikutnya saya akan melepaskan handscoon dan rendamkan dalam larutan klorin. Setelah itu saya akan memberitahukan ibu bahwa pemeriksaan fisik bayi pada bayi baru lahir sudah selesai, dan yang berikutnya saya akan mencuci tangan dengan menggunakan 6 langkah.